Bisa perkenalkan diri dulu nggak Kak? Perkenalkan, saya Nesra Jaga Panjaitan dari Prodi Sosiologi Jurusan MBI 8 Oke, nanti kita cek. Oke. Pertanyaan pertama, seberapa sering Anda menggunakan media sosial dalam sehari-hari? Kalau dalam hitungan jam bisa dibilang karena kita di 24 jam sehari, terus kemudian kira-kira adalah 6 sampai 8 jam saya pegang HP. Banyak ya Pak? Terus, nomor, apakah Anda sering kayak menemukan konten politik atau demokrasi gitu nggak di media sosial? Eh, karena saya juga kurang dekat dengan kehidupan politik yang sudah ribet ini di dunia ini, jadi saya kurang um, minus minus berita politik. Berarti algoritma di HP Kakak itu nggak jarang munculin kayak Ya, konten-konten nah, politik? ya jarang. Kecuali lagi emang pendidikan keras gitu baru gede gitu. Oke. Pernahkah Kakak itu menyampaikan pendapat terkait politik atau isu di media sosial gitu nggak? Oh, nggak pernah. Jarang gitu ya soalnya kayak. Iya, karena dia ada juga yang mungkin ada salah, kalau salah masuk penjara kan nggak bisa, jadi nggak pernah. Nggak pernah. Lalu menurut Kakak itu apakah dampak media sosial, dampak positif dari penggunaan media sosial itu terhadap demokrasi itu menurut Kakak gimana? Apakah ada dampak positif? Positifnya pasti ada, karena pasti positifnya ada tapi di bagian beberapa satu, jadi kayak di bagian A itu pasti menguntungkan tapi di bagian B itu merugikan, jadi itu tergantung bagaimana sudut pandangnya penontonnya sendiri. Jadi bisa dipastikan itu berdampak positif atau negatifnya. Oh, berarti itu tergantung mereka penggunaan sosial media gimana. Dan penangkapan itu informasinya itu gimana. Lalu terakhir, apakah konten media sosial itu mempengaruhi rasa nasionalisme Kakak sebagai Gen Z nggak? Misal media sosial itu bikin Kakak jadi nggak cinta sama tanah air, itu nggak? Kalau generasi Gen Z itu apa itu ya? Anaknya mikirnya itu lebih struktur dan gimana? Iya. Enggak sih kalau aku enggak, karena emang semua orang pasti ada biasanya lagi dunia politik saat ini kan juga kan main-main jadi kayak ya udahlah ya pasti udah tahu ketika cara kita menerima dan mau mengubah pandangan dia kayak gimana, ini tuh sebenarnya untuk jangan dilihat tuh untuk saat ini tapi untuk kedepannya itu gimana ya, apakah ini akan menguntungkan maupun karena kan sampai kehidupan berjalannya di awal susah di akhir senang, jadi kita tidak tahu akhir-akhirnya. Oke Kakak, terima kasih. Terima kasih ya Kak sudah mau diwawancarai. Oke. Oke, kenalin aku Yendra Rosli, angkatan 23 dari Sistem Informasi. Uh, ya itu sih. Ada lagi informasi ya angkatan 23. Ya, Dipin. ya. Ini ada pertanyaan pertama. Mungkin dari Masnya seberapa sering sih Mas menggunakan media sosial media dan juga sosial media apa yang pernah Mas gunakan? Kalau sosmed sendiri aku setiap hari sih, setiap hari sosmed, TikTok, Instagram, WhatsApp, semuanya sih. Kecuali Facebook. Facebook saya jarang menggunakan Facebook. Untuk media sosialnya apa Mas? Yang paling sering? Yang paling sering jauh ini kalau nggak TikTok ya Instagram. WhatsApp. WhatsApp paling sering. Terus untuk selanjutnya, apakah Mas sering menemui konten-konten terkait politik atau demokrasi di sosmed yang pernah Mas lihat? Kalau politik sih sering ya, terutama paslon Prabowo itu sering. Karena kalau saya sering, apalagi Anies juga sering sih Anies. Anies juga sering. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah itu dapat dengan adanya konten yang di sosmed itu dapat mempengaruhi Mas terkait pandangan politiknya sebagai generasi Z? Pandangan politiknya ke apa ini maksudnya? Ke pandangan politik Masnya sebagai generasi Z terkait konten-konten yang terdapat di sosial konten politik. Kalau konten politik itu kalau menurut saya sendiri, kalau konten politik saya tidak terlalu peduli sih, karena sebenarnya kalau konten-konten itu ada beberapa macam. Yang pertama pencitraan pertama. Kadang tuh ada yang bener-bener kayak yang untuk kontennya memang politik banget. Ada yang memang dia itu bangun citra. Untuk sebelum kampanye kan ada yang
yang pertama. Yang kedua, biasanya ada yang namanya hoax, berita hoax. Kalau dalam dunia politik itu, kalau menjelang pemilihan ya biasanya itu sering sekali terjadi bersebaran di depannya berita hoax untuk menjatuhkan salah satu pihak, kayak gitu sih. Terus untuk selanjutnya, apakah media sosial itu membuat maksudnya lebih tertarik untuk mengikuti isunya, isu politiknya, atau hanya sekedar tahu? Kalau saya sih cuman hanya sekedar tahu ya, karena menurut saya cukup seru mengikutinya. Cuman kalau lebih dalam lagi itu menurut saya enggak deh, cukup tahu aja. Selanjutnya ya, dan mungkin pertanyaan terakhir ya. Mungkin dengan adanya konten-konten ya, konten-konten politik atau media sosmed dapat mempengaruhi pandangan Mas terkait pemilihan-pemilihan yang ada di masing kampus. Kalau menurut saya sih enggak ya, karena sebenarnya ya memang di kampus sendiri memang ada yang namanya politik kampus, tapi itu tergantung individunya sendiri. Karena sejujurnya sepengalaman aku itu tergantung dari individunya. Jadi kalau individunya memang kayak rich dalam konteks sedikit, dia pasti akan kayak pada umumnya di dunia politik pada umumnya serang dan sebagainya, kan ada adu argumen, sebenarnya adu kritik kan bagus, cuman dalam artian kalau di dunia politik sekarang itu mereka tuh susah membedakan antara politik dengan susah membedakan antara kritik dengan ujaran kebencian. Jadi kalau menurut saya itu tergantung dari individu masing-masing. Jadi ke pribadi Iya, pribadi orangnya. ini udah dimasukin sekian aja dari kami. Oke, terima kasih. Nama saya Suwanda saya dari Prodi Sistekin Angkatan 25. Kita mulai aja ya Pak pertanyaannya. Untuk yang pertama, media sosial apa yang paling digunakan? Untuk media sosial sendiri yang sering saya gunakan yaitu Instagram, tapi lebih sering lagi TikTok. Untuk pertanyaan kedua, menurut Anda apakah media sosial itu memaknai pandangan politik sebagai gengsi? Menurut saya lumayan mempengaruhi, tapi juga tergantung individu seseorang ya. Mungkin orang itu bisa gampang terbawa arus, jadi mungkin gampang terbawa seperti informasi-informasi tersebut tanpa mencari tahu lebih dahulu gitu. Pertanyaan ketiga, apakah media sosial itu membantu Anda itu lebih tertarik atau mengikuti isu atau langsung demokrasinya gitu, langsung terjun ke demokrasi? Itu kan pakai demo. Sebagai kakaknya sendiri. Untuk saya sendiri mungkin Ya. Oke Kak, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu kakaknya tuh di media sosial itu lebih tertarik untuk mengikuti isunya atau langsung terjun ke demokrasinya? Untuk saya sendiri mungkin lebih tertarik untuk mengikuti isunya aja sih Kak, daripada langsung terjun ke demokrasi. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, menurut kakaknya itu apakah generasi Gen Z ini saat ini lebih aktif dalam politik karena adanya media sosial? Untuk sekarang sih mungkin iya ya Kak ya, lebih tertarik untuk ke politik karena kan zaman sekarang kan mungkin penyebaran politik itu sudah banyak melalui media, jadi sudah banyak mungkin generasi Gen Z juga yang mengikuti informasi-informasi politik yang tersedia di media sosial. Oke Kak, makasih. Lanjut pertanyaan terakhir ya. Mungkin apa sih dampak negatifnya bagi media sosial terhadap demokrasi? Untuk dampak negatifnya sendiri itu kan penyebaran media sosial itu kan luas ya Kak. Jadi mungkin banyak juga informasi-informasi yang langsung disebarluaskan tanpa disaring terlebih dahulu. Mungkin jadi kan banyak penyebaran informasi yang hoax ataupun tidak benar itu langsung menyebar begitu saja tanpa dipastikan lebih lanjut untuk informasi tersebut. Mungkin itu saja Kak untuk pertanyaannya. Terima kasih.
Kanan. Oke, perkenalkan nama aku Bima Putra Purnawan dari Fakultas Ya, Saya mau tanya kepada sebenarnya ya. Kalian pertama itu apakah Anda sering menemukan konten politik atau demokrasi di media sosial? sangat sering, tapi untuk diri sendiri, aku itu juga main Facebook. Di konten tersebut itu nggak langsung kayak nembak banget ke politik, tapi dia kayak apa ya, kayak di kolaborasi sama meme. Jadi nggak langsung berbau politik secara formal, tapi dia itu tadi dilapisin sama namanya, ya kita tahu meme lah ya sekarang. Ibran. Ya, selanjutnya pertanyaan kedua, menurut Anda apakah media sosial mempengaruhi pandangan politik generasi Z? Oke, dari aku sendiri, media sosial itu bisa, tapi ini balik lagi ke setiap orang gitu. Mereka kan punya mungkin, preferensi politiknya masing-masing, entah itu terkait partai atau apapun itu. Tapi dari saya sendiri itu bisa, karena dari media sosial tadi itu kita bisa lihat semua apa ya, kayak terkait mungkin keburukan atau kelebihan dari suatu partai atau apapun yang berbau politik. Jadi itu masih tetap bisa untuk mengubah mungkin yang awalnya orang ini nggak terlalu bergaul di politik, suka berbau politik, tapi kok lama-lama bisa ingin tahu itu. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, apakah media sosial membuat Anda lebih tertarik mengikuti isu politik atau demokrasi? Oke, dari aku sendiri, kalau di sosial media itu ini sebenarnya mulai sedikit tertarik sama politik, dan itu gara-gara melihat yang tadi apa ya, politik tadi dilapisin oleh meme. Nah jadi kayak oh, itu sesuatu yang ya gak apa-apa lah, kita belajar dikit-dikit tentang politik gitu kan. Itu wajar kok. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, menurut Anda apakah generasi Z saat ini lebih aktif dalam politik karena media sosial? Menurut aku sebenarnya hampir sama pertanyaan kayak yang tadi. Jadi tergantung dari setiap orang, itu dia punya mungkin tertarik apa enggak, itu eh, lihat juga dari apa, sosial medianya, bahwasannya apa, kontennya itu ya apa ya, langsung formal terkait politik, atau mungkin ya itu, kalau dari saya sendiri itu suka yang dilapisin sama ya tadi meme atau apapun itu, jadi nggak langsung nembak formal, tapi itu bisa berpengaruh juga ke fungsi. Oh, tadi pertanyaan kayak gitu ya. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana media sosial mengaruhi kualitas pemahaman demokrasi Indonesia di tengah adanya informasi politik yang belum terverifikasi? Nah, ini sebenarnya banyak banget aku nemu di Facebook, kayak aku nggak tahu itu emang beneran belum diverifikasi atau mungkin cuman ya kita tahu lah ya, bisa bilang kayak buzzer. Ya kayak buzzer gitu kan ya, cuman ya balik lagi ke kita sendiri, kalau memang pengen lebih tahu terkait politik, coba kalian gali lebih dalam, entah itu nggak harus dari media sosial, entah dari sumber manapun kan banyak ya. Nah, coba divalidasi lagi. Kalau dari aku sendiri itu tetap harus cari sumber referensi, jadi nggak harus langsung diterima dengan mentah-mentah, kita harus cari kepastian. Terima kasih Mas Bima untuk waktunya. Sekian dari wawancara ini. Ya, perkenalkan nama saya Abdullah Fakih, dipanggil Fakih, saya ini dosen di Sistekin, seperti itu. Oke. Terhadap minat partisipasi mahasiswa dalam pemilihan organisasi. Jadi misal di konten media sosial yang Bapak gunakan itu, apakah bikin minat partisipasi Bapak dalam pemilihan organisasi itu jadi menurun atau meningkat gitu, Pak? Nah, kita nanti mempertanyakan kayak seputar pertanyaan seperti itu. Ya, seperti kayak pengaruh konten-konten politik yang ada di sosmed. Waktu kan di pemilu kemarin kan tadi gencarnya informasi-informasi terkait paslon-paslonnya. Nah, kan itu kan informasinya kan belum terverifikasi dengan baik juga. Mungkin itu juga dapat memberikan dampak mempengaruhi kalau misal di organisasi di lingkungan kampus juga bakal seperti itu gitu. Kayak
misal ada informasi bias yang nggak bisa dipercaya. Salah satunya seperti yang ada di pemilu. Ya. Jadi mungkin seperti itu. Nah, jadi kita nanti di sini bakal ngajuin satu persatu pertanyaan dari setiap anak, Pak. Jadi mungkin sekitar 4 pertanyaan. Ini cocok jujur apa formalitas? Jujur. Kita butuh pola pikir Gen Z, Pak. Oh ya. Sepengalaman. Iya, Pak. Oke. Ya silakan. Siapa dulu? Coba dulu. Kamu dulu nggak apa? Izin tanya, Pak, seberapa sering Bapak itu menggunakan media sosial dalam sehari? Terus media sosial apa yang sering digunakan, Pak? Sering sekali yang sering digunakan Instagram. Oh, Instagram. TikTok gitu atau Enggak main juga? TikTok. Facebook mungkin, Pak? Facebook untuk marketplace doang. Oh, berarti yang sering ya scroll itu ya reelsnya. Iya, Instagram. IG, Instagram. Oke. Mungkin selanjutnya di pertanyaan kedua Pak, yaitu apakah media sosial membuat Bapak itu lebih tertarik untuk mengikuti isu politik atau demokrasinya? Kalau mengikuti iya, cuman kalau sampai demokrasi itu enggak ya. Jadi karena saya memang kurang apa ya, maksudnya kurang memahami mengenai politik dan lain, cuman ingin mantau saja begitu. Kira-kira saat ini yang ramai apa, terus yang sedang dibahas apa, dan mungkin pemerintah saat ini itu yang gencar anomali apa yang sedang dibahas itu aja sih. Jadi nggak sampai kayak ikut seharusnya gini, seharusnya gitu, enggak seperti itu. Jadi hanya memantau saja. Nggak sampai ikut terlibat. Enggak, kalau saya enggak. Oke. Oke, pertanyaan yang ketiga, menurut Bapak, apakah generasi Gen Z saat ini lebih aktif dalam politik karena media sosial? Oke, mungkin ini ya, kalau menurut saya itu aktif, nggak aktifnya itu mungkin kelihatan keren ya mungkin ya, karena kan memang sekarang kan banyak kayak dari Irwandi dan lain sebagainya, mungkin mereka tuh kayak ya ingin ikut mengoreksi gitu sebelum mengoreksi diri sendiri gitu. Jadi lebih banyaknya itu kayak ya hanya mengoreksi sih, jadi kayak ikut ngomong doang tapi nggak tahu aksinya seperti itu. Ya seperti itu. Yaitu pertanyaan terakhir, Pak. Bagaimana sih Pak media sosial itu dapat membuat kualitas pemahaman dari generasi Z terkait demokrasi di tengah maraknya informasi politik yang tadi itu di sosmed itu yang belum terverifikasi? Oke, nah ini kan mungkin sedikit biasnya di sana ya. Jadi kan sekarang AI itu semakin canggih, terus mungkin ada kayak ini apa, geopolitik Iran AS kemarin itu yang masalah video Netanyahu dan lain sebagainya, terus ada video statement A, statement B dan lain sebagainya, kan nggak bisa divalidasi sebenarnya. Nah itu memang harusnya sih lebih bijak daripada kita harus ngomentari dulu daripada memverifikasinya dulu. Memang kalau dari saya sendiri memang lebih nggak langsung percaya daripada langsung harus memberikan statement seperti itu. Cuman kebanyakan orang kayak langsung mentah-mentah kurang ini sama seperti itu. Jadi generasi lebih ke mengikuti arus trendingnya gitu. Betul, kalau dari saya itu sih. Terima Pak. Makasih, Pak. Oke. Lanjut. Pertanyaan terakhir Pak. Ya, Mungkin agak ini. Menurut Bapak, kira-kira dengan adanya informasi-informasi yang ada di sosmed terkait isu-isu politik dan juga demokrasi, mungkin dapat mempengaruhi Gen Z di lingkungan kampus terkait pemilihan-pemilihan yang ada di organisasi ini? oke. Nah mungkin menurut saya ya, karena memang saya sendiri itu di organisasi di kampus memang sedikit kurang oke sebenarnya, maksudnya kurang setuju juga. Nah memang mempengaruhi itu tergantung ya, karena kan memang kalau yang di luaran sana di sosmed itu kan memang sedikit membahas masalah negara Indonesia dan sebagainya kan. Sedangkan kan kalau di kampus kan mungkin kebijakan terus organisasi seperti apa mau dibawa kemana, dan yang perlu digarisbawahi sebenarnya kan benefitnya apa sih ikut organisasi di kampus seperti itu. Kan kebanyakan kan isu senangkep saya, seangkatan saya itu memang isunya itu nggak ada yang berprestasi di organisasi kampus, itu aja. Karena apa? Karena mungkin waktu zaman saya sekolah dulu memang yang menonjol itu cenderung bukan yang dari organisasi seperti itu. Jadi kayak ketika saya waktu kuliah dulu itu kayak ngelihat organisasi kayak apa terus benefitnya gitu loh. Kalau memang
organisasi itu banyak benefitnya, harusnya yang berkompeten, yang menang juara dan lain sebagainya kan harusnya ada organisasi seperti itu. Meskipun kayak benefitnya A, B, C, cuman realita di lapangan kalau masalah prestasi, lomba dan sebagainya belum ada yang terlihat dari situ. Makanya harapannya itu harusnya di kampus kalian gemborkan untuk pemilu, mungkin kalian menginginkan benefit A, B, C, tapi juga ditunjukkan hasilnya seperti apa. Contoh benefitnya A, oh ini loh ada menang ini karena apa? Karena ikut organisasi, mungkin infonya A1 lebih cepat, jadi persiapan lebih matang, terus bisa ngerjain proyek dengan dosen dan lain sebagainya seperti itu. Jadi itu yang harapannya bisa ditonjolkan. Jadi pengaruhnya apa? Menurut saya kayaknya nggak terlalu berpengaruh seperti itu. Tergantung dari pribadi masing-masing dan sekarang ini organisasi di kampusnya itu seperti apa. Udah, beres. Ya, Ya, terima oke. kasih, Pak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak. Oke.